Yo kawan-kawan, welcome back to my video again. Jadi selamat datang ya buat para paculer, para pemburu behemoth dan juga para factor. Welcome back to my video. Jadi di video saya kali ini teman-teman, saya akan bahas ya soal artefak ya. Jadi jika kalian masih ingin stay ya mendengarkan penjelasan saya atau ocehan saya soal artefak, silahkan tonton video saya sampai habis. Jadi artefak itu teman-teman ya, itu bisa dibilang semacam equipment atau perlengkapan yang bisa digunakan oleh hero kalian, khususnya hero utama kalian itu. Dan setiap kali kalian menggunakan artefak itu, kalian tuh akan mendapatkan ini ya, buff peningkatan kemampuan. Dan juga itu setiap artefak itu memiliki skill yang berbeda-beda teman-teman ya, kira-kira begitu. Untuk artefak sendiri teman-teman, kalian bisa lihat di sini ya, di ilustrasi, terus kalian bisa cek di artefak sini teman-teman ya. Oke, jadi seperti yang kalian lihat, artefak itu terbagi jenisnya menjadi 4 ya. Yang pertama itu yang warna kuning ini, yang kuning-kuning itu disebut sebagai artefak legendary. Terus yang ungu-ungu ini disebut sebagai artefak epic, dan juga biru ini disebut sebagai artefak biasa kalau tidak salah yang namanya ya. Terus yang hijau ini yang normal teman-teman ya. Oke. Dan untuk kalian yang ingin menggunakan artefak, kalian tuh bisa menggunakannya di sini ya. Buka hero kalian, terus di sebelah kiri di sini tuh kalian bisa mengganti perlengkapan artefak kalian ya. Jadi artefak itu teman-teman itu juga punya power ya, dan itu bisa meningkatkan power dari hero kalian. Terus teman-teman bisa lihat aturan tentang artefak di sini ya. Jadi artefak itu hanya akan aktif ya untuk komandan utama ya. Jadi skill dari artefak itu hanya aktif di komandan utama ya. Dan untuk deputinya itu artefaknya itu tidak aktif ya, baik itu skill maupun buff pasifnya itu tidak akan aktif teman-teman ya. Terus artefak itu tidak akan aktif untuk rally dan garnison ya, tapi dia tetap memberikan buff ya. Jadi seperti yang kalian tadi kan, artefak itu ada buff, ada skill teman-teman ya. Jadi ini buffnya itu yang di sebelah kiri ini ya, dan yang dibawa namanya dan dibawa dari levelnya itu ada kapasitas muatan plus 16%, dan itu aktif ya untuk garnison dan rally. Jadi kalian kalau mau pakai garnison atau rally, kalian bisa pakai artefak ya, dan itu buffnya aktif. Tetapi skillnya yang tidak dapat digunakan teman-teman. Jadi pasukan garnison dan pasukan rally itu tidak bisa aktif ya menggunakan skill artefak. Terus kalau kalian mengganti artefak itu harus ada di dalam kota ya. Dan ketika kalian itu menggunakan efek skill dari artefak, terus kalian itu masuk ke dalam kota atau masuk ke dalam sumber daya atau tempat macul ya, maka skill artefak itu otomatis akan hilang teman-teman ya. Jadi kira-kira itu ya pembahasan dasar soal artefak. Terus kita masuk ke cara mengupgrade artefak teman-teman ya. Jadi seperti yang kalian lihat ya, setiap artefak itu juga memiliki level dan juga memiliki bintang ya. Untuk mengupgrade bintangnya, untuk bintang ke level 2, dari bintang 1 ke level 2, kalian tuh menggunakan artefak hijau teman-teman ya. Ini kalian bisa gunakan untuk mengupgrade. Terus untuk mengupgrade dari bintang 2 ke bintang 3 itu menggunakan artefak yang berwarna biru teman-teman ya. Seperti ini ya, kalian bisa menggunakan artefak warna biru. Dan untuk menaikkan bintangnya dari bintang 3 ke bintang 4 itu kalian harus menggunakan artefak berwarna ungu teman-teman ya. Jadi ini kalian bisa menggunakan warna ungu. Oke. Dan untuk mengupgrade levelnya itu kalian harus menggunakan Arcane Dust ya. Ini Arcane Dust itu jadi punya level ya. Dan untuk mendapatkan Arcane Dust itu kalian bisa menyerang makhluk terinfeksi ya. Jadi di sini kalian bisa mendapatkan Arcane Dust, oke? Kira-kira begitu ya. Sedangkan untuk mengupgrade level dari skillnya, kalian tuh harus menggunakan artefak yang sejenis ya. Jadi misalnya ini kalian mau upgrade skillnya, itu kalian harus punya artefak yang sejenis dulu, baru kalian bisa mengupgrade skillnya. Dan setiap artefak tuh bisa diupgrade sampai level 5 skillnya teman-teman ya. Jadi usahakannya setiap hero kalian itu menggunakan satu artefak ya, agar powernya hero kalian itu meningkat teman-teman ya. Ini. Dan itu lumayan teman-teman, setiap artefak itu bisa meningkatkan sampai 20.000 ya power ya, kalau artefaknya levelnya tinggi teman-teman ya. Dan untuk artefak itu bisa dibilangnya beragam teman-teman ya. Jadi aku bagi ya. Jadi yang artefak pertama itu non war ya, atau non tempur. Ada dua jenis teman-teman ya. Ada artefak yang digunakan untuk macul ya, kayak ini artefak yang digunakan untuk macul, ini ya macul ya. Jadi itu punya ini ya, mengumpulkan. Terus ada artefak yang meningkatkan ahli teknik teman-teman ya. Ini ahli teknik. Juga ada artefak ini ya, dasar ya. Ada artefak yang meningkatkan hal dasar teman-teman ya.
Ini juga bisa jadi macul ya. Oke, itu untuk artefak yang non war. Sedangkan artefak yang digunakan untuk war ya, atau bertarung, itu ada dua jenis ya. Ada peacekeeping itu kayak ini ya. Jadi peacekeeping itu lebih ke meningkatkan kemampuan kalian itu untuk melawan makhluk darkling atau makhluk terinfeksi atau behemoth teman-teman ya. Jadi kalian bisa lihat ya, beberapa artefak itu hanya meningkatkan kemampuan pada darkling dan makhluk terinfeksi ya. Jadi kalian bisa baca ya, beberapa artefak itu tidak berguna untuk behemoth ya. Jadi kalau ini tuh dia berguna untuk behemoth, sedangkan untuk artefak amarah kurata itu dia tidak ini ya, tidak kuat untuk behemoth ya, tidak cocok untuk behemoth karena tidak ada peningkatan kekuatannya di behemoth ya. Jadi ini juga ya peacekeeping. Oke, jadi kalian bisa lihat ya di sebelah kanan sini penjelasannya itu ya. Di situ ada penjelasannya. Jadi ini juga peacekeeping ya, peacekeeping. Terus setelah peacekeeping tersebut ada juga yang PvP ya untuk battlefield. Dan itu lebih beragam lagi teman-teman ya. Jadi ada yang ini ya, ada untuk penembak jitu, archer ya. Ada untuk kavaleri, ada untuk infanteri. Ada juga ini ya kayak untuk archer juga tapi lebih ke support ya. Oke teman-teman, jadi beragamnya. Ada juga untuk ini ya yang memberikan mobilitas dan juga punya keunikan-keunikannya ya. Kalau kayak artefak jubah penyelinap itu teman-teman bisa menghilang ya, bisa menghilang. Atau kalian juga bisa teleport ya menggunakan ini ya, artefak tongkat nabi ya. Jadi ada semua kespesialan dari artefaknya ya. Dan kebanyakan itu ya terbagi dua, jadi peacekeeping dan juga PvP ya. Jadi PvP itu bisa ada untuk infanteri, kavaleri, archer, dan sihir ya. Dan juga ada beberapa artefak itu bisa digunakan untuk support ya. Kayak ini gelang semangat tuh, dia ini bisa menghilangkan efek buff ya, debuff yang negatif ya, atau debuff itu bisa menghapus debuff. Jadi ini bisa digunakan juga untuk Hydra ya, untuk menghilangkan efek racun. Kalian juga bisa menggunakan ini ya, cincin pembeku ini juga lebih ke buff ya. Jadi kalian tuh tidak bisa menerima damage nya selama 6 detik, tapi kalian tuh menjadi es. Ini cocok ini untuk kalau kalian mau jadi tanker ya. Oke, kira-kira itu ya. Ini juga ada Harley Quinn ya untuk peacekeeping. Oke, jadi mungkin itu ya pembahasan saya soal artefak. Selanjutnya saya akan kasih tahu ya yang mana yang harus kalian prioritaskannya untuk di up di awal permainan ya. Jadi untuk pemula ya, saya sarankan kalian itu pertama-tama ketika kalian bermain itu pasti kalian akan dikasih artefak ini ya, tulang raksasa, dan usahakan kalian upgrade tulang raksasa ini ke level 20 ya. Jadi kalian harus prioritaskan ini tulang raksasa ke level 20 agar kalian ketika darkling itu bisa punya damage ya. Itu yang pertama. Terus nanti kalian usahakan tingkatkan juga ini ya artefak-artefak macul ya, kayak ini. Kalau kalian dapat artefak macul, usahakan artefak kalian macul itu setidaknya di level 10 teman-temannya, di level 10. Terus nanti kalau kalian dapat artefak ya PvP bebas ya, apapun itu jenisnya, usahakan juga upgrade ya, karena itu akan berguna ketika kalian bermain di Dragon Trails ya, kira-kira begitu. Jadi kalian kalau main di baru main ya dan bingung yang mana harus kalian upgrade untuk di awal ya, itu tadi saran saya ya. Usahakan kalian punya satu artefak peacekeeping, punya satu artefak untuk PvP, dan di awal-awal itu kalian itu usahakan maculnya kuat ya. Usahakan punya equipment macul atau artefak macul yang bagus ya, atau levelnya tinggi ya, biar itu memudahkan kalian untuk macul di awal permainan. Oke, jadi mungkin itu dulu ya pembahasan saya soal artefak ya secara umum. Jadi jika kalian masih ada pertanyaan soal artefak, silahkan saja tulis di kolom komentar. See you in my next video, see you next time, bye bye.